Jadi secara ngitungnya mah gampang gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kalau ini yang pada bikin proposal penelitian, kalau lihat di depan angka di depan di bab 1 atau di proposalnya tuh udah ada rumus-rumus, udah jiper duluan ya kan? Ya betul Ya sekali. kan karena kita biasanya cenderung takut sama sesuatu yang belum kita kenal. Kalau kualitatif kan itu banyak orang beranggapan ya, Ya. khususnya orang-orang sosial bahwa Ya. penelitian kualitatif itu penelitian yang paling simpel. Benar gak sih? Nah, Pak Idam kan udah di statistika udah cukup lama juga bergelut di situ. Itu gimana sih kayak tren big data yang sekarang berkembang? Terus sih saya mungkin mikirnya, mungkin gak sih di level kita teman-teman mahasiswa S1 gitu untuk kayak studi sampai di area tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali Ikhwan Mandala semuanya dengan program Sarmada spesial Ramadan. Ya, yang hanya ada di bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Ini programnya punya siapa nih? Punya Labda. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Oke. Nah, teman-teman Ikhwan Mandala semuanya, hari ini saya Acep Muslim dan saya bersama teman saya nih yang paling ganteng, Pak Idam. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih puasa? Masih puasa, alhamdulillah. Udah berapa hari puasa? Mungkin kita beda jumlah hari kan? Beda hari, karena beda masa mungkin kali ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi masih puasa. Ini masih sehat. Meskipun puasa itu harus tetap jaga stamina. Gitu iya, benar. Karena memang kan justru puasa itu bikin kita sehat. Betul sekali. Dan itu terbukti juga dari riset-riset, penelitian. Jadi yang dibilang Nabi bahwa puasa bikin sehat tuh betul. Nah, ini saya sekarang puasa masih semangat banget. Ya, kalau ada yang katakan bahwa puasa itu bikin lemes, waduh, itu. Iya. Padahal kalau yang bilang puasa bikin lemes, pas lagi nggak puasa juga sama lemes. Emang orangnya lemesan, lemah. Iya gitu ya. Betul. Ya kita bahas dulu topiknya nih. Kita sampai lupa. Hari ini kita bulan puasa, tapi kita sambil mungkin kalau ini nontonnya sore-sore, kita sambil ngabuburit ngomongin soal ini karena banyak mahasiswa atau yang mau jadi mahasiswa gitu ya. Yang lagi nyusun penelitian. Ya lagi nyusun penelitian mungkin juga ada, yang baru mulai kuliah juga mungkin ada. Nah, kita coba berbagi soal seputar ngerjain tugas akhir nih, penelitian. Tapi kita coba ngobrolinnya dengan cara yang agak santai ya Pak Idam ya. Oke. Sebisa mungkin. Oke, lebih santai aja Lebih santai ya. Ini saya mau nanya dulu, Pak Idam kan ngajar di kampus ini udah berapa puluh tahun nih? Baru 5 tahun. 5 tahun. Sebentar ya. Masih muda. Oh iya, saya juga sama. Kita sama. Udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun sama. Sangat kita. Ini Pak Idam kan tiap semester kalau nggak salah ngajarnya statistika sama metodologi penelitian. Ini saya mau nanya yang statistika dulu nih. Ini kan ngomongin angka. Ya. Dan banyak orang tuh nggak terlalu suka angka, kecuali kalau angkanya ada di uang. Di kertas uang itu suka gitu. Kebanyakan orang tapi nggak suka angka. Nah, kalau yang ngomongin statistika itu sebenarnya pengalaman ngajarnya Pak Idam itu tuh kalau ada nih ya misalnya mahasiswa anak-anak muda yang nggak terlalu suka, itu kenapa biasanya? Oke, kenapa? Mungkin karena trauma kali ya. Trauma mungkin ya. Jadi waktu belajar matematika dari SD, SMP ketemu sama guru yang tanda kutip gitu ya. Apa tuh tanda kutip itu? Oh jangan. Ya. Nah itu bikin trauma sehingga baru lihat rumus, aduh nanti takut salah. Nah itu yang bikin udah malas, baru lihat rumus udahlah malas gitu. Jadi apa sih kayak mungkin karena dulu menganggap misalnya pas ketika sekolah matematika itu pelajaran yang paling membosankan, paling susah, gurunya juga baik banget gitu kan? Sangat baik. Jadi agak-agak trauma. Tapi sebenarnya coba Pak Idam dengan apa sih sebenarnya ada sisi-sisi yang sebenarnya menyenangkan nggak sih dari statistika itu? Oke, sisi menyenangkan itu karena mungkin penelitiannya gitu ya. Jadi kan kalau kita sekarang itu kan udah zaman digital gitu ya. Ya. Nah, kita tuh nggak perlu lagi hafalan dengan bagaimana sih caranya kan. Semua perhitungan kan bisa dibantu dengan beberapa software yang ada di saat ini. Misalkan ada beberapa software statistika, misalkan SPSS lah ya. Paling banyak dipakai, banyak dipakai sama orang-orang sosial gitu ya. Benar. Nah itu bisa bantu kita dalam riset, dalam perhitungan. Jadi nggak lagi hitungan harus hafal rumus biar hitungnya benar gitu kan? Enggak juga.
Jadi secara ngitungnya mah gampang gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kalau ini yang pada bikin proposal penelitian, kalau lihat di depan angka di depan di bab 1 atau di proposalnya tuh udah ada rumus-rumus, udah jiper duluan ya kan? Ya betul sekali. Ya kan, karena kita biasanya cenderung takut sama sesuatu yang belum kita kenal. Nah, iya kan, belum kita ketahui. Tak kenal tanda sayang. Iya, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang tanda kenal tak aruf. Ta'aruf. Makanya ta'arufan dulu baru. Ta'arufan dulu. Bisa kenal baru sayang. Ini perjalanan Pak Idam pas dulu ngajar, ada nggak sih yang awalnya dulu nggak suka sama statistika, terus lama-lama jadi asik juga gitu, ada nggak? Iya, ada. Ada beberapa mahasiswa. Banyak atau dikit nih? Lumayan. Ada lumayan berapa. Nah, mereka itu awalnya berasumsi bahwa statistika tuh, kurang menyenangkan lah. Iya. Gitu kan? Kenapa? Karena angka-angka gitu kan. Nah, di kelas itu kita harus kondisikan dengan mahasiswanya. Jadi mahasiswanya misalkan anti dengan rumus. Oke, hindari dulu rumus-rumus. Hindari dulu. Gitu ya. Terus apa dong yang dibahas? Nah, yang dibahas itu bagaimana ngolah datanya. Jadi bagaimana ketemu data itu kita mengolahnya dengan software. Dengan zaman sekarang, zaman digital. Jadi kita dibantu dengan software. Jadi mereka tidak lagi trauma dengan rumus-rumus yang ada gitu kan. Jadi bisa sebenarnya ada sisi yang menyenangkannya kayak gitu ya. Ini Pak Idam mungkin ada yang belum tahu juga sebagian ya. Kan ada statistika, ada kuantitatif sebagai pendekatan penelitian. Nah, penelitian kan ada dua ya. Iya benar. Saya dulu nih kuantitatif. Iya. Atau Pak Aceh. Ya Pak Idam dulu lah, nyambungin dulu dikit nih, tadi kata kita ngomongin statistika. Ini sebenarnya itu dua hal yang sama atau beda sih? Kalau kan ada angka-angkanya, kan identik ya maksudnya. Identik emang, tapi beda. Jadi penelitian itu kayak rancangan penelitiannya, statistik itu bagaimana ngolah data hasil lapangan. Dalam yang basisnya angka-angka gitu ya. Jadi nggak secara keseluruhan nggak berkaitan, tapi nggak sama, bukan barang yang sama. Bukan sama, tapi saling saudara, adik saudara. Oke. Boleh menanya saya, boleh. Nah, kalau kualitatif kan itu banyak orang beranggapan ya, khususnya orang-orang sosial bahwa penelitian kualitatif itu penelitian yang paling simpel. Benar gak sih? Nah, itu memang saya tahu nih, ini mahasiswa nih yang pada penelitian kualitatif banyak yang mulai memilih ya Pak Idam ya penelitian kualitatif karena mereka nggak mau kuantitatif. Jadi bukan karena sebenarnya milih kuali karena dia mau kuali, tapi dia mau kuali karena nggak mau kuanti. Itu beda dari angka. Karena menghindari. Jadi dia itu ibaratnya milih satu jalan bukan karena dia mau melalui jalan itu, tapi karena dia menghindari jalan yang lain. Beda kan? Berarti bukan karena beneran suka sebenarnya. Nah, terus yang kedua nih ada asumsi bahwa kualitatif itu gampang. Nah, kalau dia mudah mulai dengan pikiran gampang, mungkin penelitiannya juga nantinya nggak bagus. Kenapa? Karena dia udah ngegampangin. Nah, salah satunya itu Pak Idam kalau saya lihat ya di banyak skripsi mahasiswa, di banyak kampus ya, saya suka banyak baca skripsi dari mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus. Skripsi orang S2 juga sih ya, tesis, disertasi. Nah, permasalahannya kadang-kadang kualitatif itu kan justru dia khas dari sisi kedalaman data. Misalnya salah satunya kedalaman kekayaan data. Dia sangat bagus misalkan eksplorasi satu fenomena baru yang kita belum tahu nih ini apa, misalnya ya salah satunya. Nah, masalahnya tapi justru di titik itulah seringkali kelemahan si penelitian kualitatif yang dilakukan oleh teman-teman nih. Karena datanya dangkal. Jadi kayak di permukaan aja. Akhirnya dia cuman menyajikan data-data yang sifatnya normatif. Yang menyedihkan misalnya kadang-kadang hasil wawancaranya itu sebenarnya tanpa wawancara pun dia bisa dapat data itu dari website. Artinya kan dia wawancaranya cuma sampai di kayak permukaan aja. Berarti belum mendalam ya? Belum mendalam. Nah, itu salah satu problemnya gitu ya saya pikir. Jadi kadang-kadang sebaiknya ketika kita memilih memang ada pertimbangannya ya. Kita tahu betul. dulu. Iya, apa yang ingin kita teliti gitu ya. Bukan karena, maksudnya kan kita misalkan suka sama satu orang nih. Sama satu cewek misalkan, karena kita cowok kan. Iya. Kita suka nih sama cewek ya kan. Tapi cowok nih, cowok dengan cewek nih. Bukan cewek dengan cewek atau cowok dengan cowok. Iya, nggak boleh. Nggak boleh, oke. Haram. Nah, misalkan cowok cewek. Kan kita suka sama seseorang tuh karena kita suka, bukan karena kita menghindari orang lain. Menghindari sama jenis. Ya. Kalau kayak gitu kan masalah kan. Kalau dia misalkan memilih orang itu karena dia menghindari orang lain, pasti dia juga sebenarnya setengah hati.
Nah, dan ini yang sering saya lihat dalam penelitian kualitatif teman-teman. Gak banyak sih sebagian ya, kebanyakan bagus-bagus. Di sebagian masih ada tuh. Jadi karena dia juga setengah hati di awalnya, terus mikirnya oh ya ini gampang lah, tinggal tulis aja, nggak usah ngitung ya kan. Iya, mungkin kayak mikirnya juga nggak usah terlalu mikir gitu ya. Nah itu sih kadang-kadang jadi salah satu kelemahannya gitu ya di teman-teman. Tapi kita balik ke ini Pak Idam, kita bolak-balik coba nih sama kuanti kuali. Kuanti itu sebenarnya paling bagus nih buat neliti apa? Hal-hal seperti apa tuh biasanya? Banyak sih. Banyak. Kayak jadi, banyak banget basicnya. Banyak, itu kan tergantung dari apa yang kita teliti. Yang dicarinya apa ya? Misalkan tentang kalau di Fakultas Tau kan ada tentang BKI, ya benar, KPI, MD, PMI, jurnalistik, humas, haji dan umroh. Nah itu kan kita bisa bukan hanya kualitatif yang ada di dalam Fakultas Tau, tapi ada juga yang kuantitatifnya. Sudut pandang misalkan tentang haji. Haji deh. Haji kan tentang yang lagi booming kan tentang waiting list. Banyak orang saya nggak mau haji karena Bapak udah daftar haji nih ngomong. Oh belum ya nggak apa-apa ya. Kita perlu ngitung itu berarti. Oke. Katanya kalau di daerah itu sampai 25 tahun. 25 tahun. Makanya belum apa-apa. Aduh malas Nah itu kan kita harus pengen riset juga ya kan. Emang kenapa sih setiap daerah tuh waiting listnya lama? Apakah dari segi jumlah pendaftar itu kan bisa diteliti gitu kan. Nah kalau kualitatif bagaimana nih di bidang di badang fakultas itu enaknya gimana sih? Yang menarik itu apa sih? Ya kalau kuali ya banyak sih ya Pak Idam ya. Misalkan tadi saya mikir kalau misalkan kalau kita bicara soal haji nih ya, misalkan mungkin ada orang mungkin statistika atau kuantitatif bisa bikin buat kayak modeling mungkin ya untuk memprediksi misalkan kapan. Nah kalau kuali itu biasanya nggak bisa dia bikin prediksi. Dia bukan penelitian yang kalau kita mau memprediksi atau mau melihat dampak sesuatu itu bukan kualitatif, tapi kualitatif bagus misalnya untuk mengeksplorasi misalnya pengalaman jamaah. Kalau misalkan karena kita haji nyambung nih, misalkan pengalaman jamaah selama di tanah suci misalkan apa yang bagaimana misalkan mereka satu mempraktikkan ibadahnya, terus yang kedua bagaimana misalnya mereka memahami keseluruhan si praktik ibadah tersebut, kemudian bagaimana mereka misalkan secara subjektif di masing-masing individu itu memaknai. Nah itu kan perjalanan kalau secara agama itu secara Islam kita melihatnya sebagai perjalanan spiritual. Nah kita bisa meneliti itu dengan kualitatif untuk melihat sebenarnya gimana sih perjalanan spiritual itu dari sisi misalkan bukan hanya praktik peribadatannya, tapi juga bagaimana nih para jamaah ini memaknai si praktik peribadatan tersebut. Itu sama sih buat buat bidang-bidang studi lain misalkan di manajemen dakwah, di ilmu komunikasi misalkan ya di fakultas kita itu juga sangat bisa gitu ya. Jadi untuk eksplorasi misalkan pengalaman kayak gitu. Nah kira-kira sebenarnya Pak Idam kalau yang nyambung lagi ke tadi kan kita kayak ngebandingin kuanti sama kuali. Nah kalau kuanti itu kan saya dengar sangat identik juga untuk melihat kayak pengaruh atau dampak dari sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Nah itu bisa diceritain nggak misalkan contohnya kayak gimana tuh? Oke. Contoh lain? Atau bisa contoh, bisa cerita dulu boleh lah. Oke, langsung aja deh ke contoh. Boleh. Nah, misalkan kayak tadi yang saya katakan bahwa kayak haji itu kan waiting list itu kan ada kenapa bisa waiting list itu agak lama? Itu kan ada faktor yang mempengaruhinya atau ada yang memberikan dampak dari situ, gitu kan? Apakah ya jumlah pendaftarannya, gitu kan? Atau jumlah pendaftar sebelumnya, jadi bisa lihat trennya gitu ya. Jadi tiap tahun apakah peningkatan yang berangkat cuma berapa, yang daftar berapa, gitu kan? Bisa dilihat dari situ. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat korelasi gimana tuh misalkan? Bisa juga sama aja. Dua variabel sama aja. Jadi kira-kira apa sih yang memiliki hubungan yang erat hubungannya dengan waiting list itu apa sih? Nah kita bisa lihat beberapa teori gitu ya. Kita sangkut pautkan dengan teori yang ada gitu. Katanya sih kuanti itu ngomong-ngomong teori biasanya digunakan terutama untuk ngetes teori, itu benar nggak sih itu? Nah apakah selalu begitu atau sebenarnya enggak? Kan secara konsep gitu ya kalau kualitatif kan mengembangkan teori gitu ya, Pak Cip. Salah satunya ya. Kalau kuanti kan menguji teori. Nah, jadi benar nggak sih
di lapangan itu sesuai dengan teori yang ada, makanya perlu diuji, benar nggak sih? Makanya ada namanya uji hipotesis seperti itu. Ada hipotesis kekhasan dalam kuanti. Iya, betul sekali. Saya kebanyakan kayak penelitian tuh dari dulu banyak wali ya Pak Idam ya, mungkin sejak ratusan tahun lalu enggak ya, kayak mungkin tahun-tahun beberapa tahun belakang ya, usia saya masih 26. Tapi belakangan misalnya saya ngelihat tren, jadi kalau ngelihat misalkan di beberapa bidang ilmu sosial termasuk ilmu komunikasi di awal tahun 2000-an itu memang tren kuali naik tuh di Indonesia. Dan ternyata secara global tuh banyak ya tren kuali. Tapi belakangan saya ngelihat juga seiring dengan itu ada yang namanya tren kayak big data ya Pak Idam. Ya, data big analis data, kayak gitu data analis. Dan dengan munculnya data-data terutama kan yang nge-generate menghasilkan data yang sangat banyak tuh sosial media ya. Sosial media, dan itu sebenarnya menuntut pendekatan baru kalau dalam penelitian masyarakat, kayak metode-metode yang terutama mampu menganalisis data dalam volume yang besar. Nah Pak Idam kan udah di statistika udah cukup lama juga bergelut di situ. Itu gimana sih kayak tren big data yang sekarang berkembang? Terus sih saya mungkin mikirnya, mungkin gak sih di level kita teman-teman mahasiswa S1 gitu untuk kayak studi sampai di area tersebut? Oke. Balik lagi ke mahasiswanya gitu. Mahasiswanya, oke. Mau nggak? Oke, mau. Jangan sampai baru lihat, lihat banyak data karena jarang lihat data. Iya. Aduh. Benar. Apalagi kalau kalau data-data perusahaan udah banyak, emang big data gitu kan. Iya. Kalau datanya agak banyak, mereka udah kok banyak variabel gitu ya. Sedangkan mereka 1-2 aja udah kok kayak gimana ngolahnya gitu ya. Benar. Nah, jadi makanya kalau kalau di pertanyaan seperti itu kayaknya balik lagi deh ke individunya ya. Apakah mereka tertarik atau tidak? Kalau tertarik, nah mungkin bisa. Bisanya masih bisa ya. Iya. Tapi emang kalau kadang-kadang kita ngelihat Excel aja nih ya, yang udah angkanya udah banyak gitu ya. Misalkan biasanya kita kan lihat Excel buat absen aja paling 50 baris ya kan. Kalau dikasih data yang kuanti yang agak banyak volumenya itu kan sampai ribuan ke bawah. Nah iya. Kayak ke kiri ke kanannya juga banyak gitu ya. Itu udah panik duluan. Padahal begitu kita datanya kita analisis itu udah jadi menarik gitu ya tampilannya. Nah, makanya ini cerita ya di kelas itu. Ketika lihat data kok banyak ya. Pas lihat saya ajarin gini loh, ngolah data di Excel tuh kayak gini. Iya. Mereka semudah itu ya? Kok semudah ini? Gak ada lagi tantangan gitu. Songong. Iya kayak misalkan gimana cara ngehapus titik koma dari 1000 kolom. Kalau kita nggak tahu dilihat satu-satu. Lama ya. Tapi kan ada sampai ada maghrib. Iya benar. Iya, makanya kita pelajari dulu. Jadi jangan langsung justifikasi sebelum kenalan. Iya benar. Ya, jangan hindari dulu, kenalan dulu. Iya. Di Pak Idam kalau di bidang keagamaan ada nggak sih kita, misalkan kalau kuali nih ya, banyak banget penelitian di bidang keagamaan, misalkan tentang pengalaman religius gitu ya, banyak sekali dengan studi-studi kualitatif, atau tentang misalnya melihat pola-pola ya, misalkan pola-pola bagaimana ada praktik peribadatan misalkan dari satu kelompok keagamaan tertentu, dan kita ingin melihat bagaimana pola-polanya ritual mereka itu secara kualitatif banyak, misalkan termasuk pakai etnografi kayak gitu ya. Tapi kalau dalam kuantitatif, kalau kita mikir ini kayak kita bulan puasa nih ya, kita syutingnya itu apa sih misalnya kayak studi yang bisa kita lakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang agak-agak keagamaan. Tadi kan udah haji ya, udah cerita satu haji. Nah sekarang tentang agama. Misalkan siapa tahu bisa buat ngitung, mengkalkulasi pahala misalkan. Ini 1 bulan puasa, bisa nggak kita hitung? Udah hitung pahala orang yang puasa. Ya, bisa nggak kayak gitu? Oke, kayaknya kalau hitungan Tuhan Allah gitu ya nggak bisa dihitung gitu ya. Akal manusia nggak bisa. Oke, jadi bukan level kita. Bukan ranah manusia gitu ya. Yang bisa dihitung apanya tuh? Oke, misalkan kayak penyebaran dari ormas-ormas agama Islam gitu kan, melalui pemetaan. Jadi kayak bagaimana pemetaan organisasi Muslim gitu ya, Islam di daerah wilayah gitu kan, itu bisa dengan cara pemetaan itu secara kuantitatif. Iya. Itu bisa gitu kan. Nah itu yang banyak juga yang sudah pakai, tapi belum ranah keagamaan. Makanya kayaknya
menarik kali ya. Menarik ya. Kalau kita pemetaan wilayah berdasarkan ormasnya. Iya. Sebenarnya kita bisa membangun orang mungkin yang ketemu hari kita pemilu nih ya. Kadang-kadang bikin riset-riset soal bagaimana basis kelompok masyarakat Islam tertentu dan bagaimana preferensi pemilihannya suka ada kan ya kayak gitu. Nah, kita nggak tahu seberapa akurat sih data-data itu kayak gitu ya. Tapi saya juga lihat misalkan kayak tren-tren yang menggunakan pemetaan tuh dia bisa sekarang pakai kayak mapping dan dia bisa divisualisasikan secara sangat menarik dan informatif ya ngelihat tren-tren kayak gitu. Sebenarnya metode-metode sekarang tuh udah sangat jauh berkembang gitu ya. Udah sangat berkembang. Makanya kalau kita hindari, waduh, kita akan ketinggalan sama zaman sekarang. Sekarang zaman, iya. Ya tadinya saya mau cerita ini Pak Idam. Saya ingat kayak penelitian nih Iwan Mandala ya. Kita tadi ngomongin puasa. Saya ingat tadi baca-baca soal yang namanya puasa yang menyehatkan. Jadi 2016 17 lupa ya. Ada satu penerima Nobel di bidang kesehatan dan dia tuh seorang cell biologist, ahli biologi sel ya. Dan dia tuh menemukan intinya adalah ketika kita lapar, starving gitu, sel-sel tubuh kita tuh meregenerasi diri. Jadi bahkan dia tuh akan memakan sel-sel mati, termasuk yang bakal jadi cancer. Jadi kalau kita menahan lapar misalnya selama 12 jam, 14 jam, itu sebenarnya bagus. Mungkin di ujung-ujungnya agak-agak lemas, tapi sebenarnya tubuh kita tuh sedang bekerja. Dan itu kita bayangin, Nabi dulu bilang tentang hal itu kayak 1440 tahun lalu misalnya kurang lebih ya. Dan sekarang kita 1,5 milenium kemudian ada satu riset dari pemenang Nobel di bidang kesehatan membuktikan itu. Nah, tapi pikiran saya kayak gini Pak Idam, itu kan kita sebagai orang Islam yang punya hadis, punya Al-Quran gitu ya, dan tahu banyak hal gitu ya. Tapi sayangnya kita seringkali kayak orang-orang yang berdiri di ujung nih Pak Idam, di hulu, di akhir. Jadi ini maksudnya, ini ada orang selesai penelitian. Ini sesuai sama hadis. Ada yang selesai. Ini sesuai sama ayat Al-Quran. Jadi orang lain, misalkan orang-orang yang non-Islam yang melitinya, kita yang bilang di luar agama Islam mungkin lebih banyak. Di luar. Terus kita bilang, ini sesuai sama Al-Quran, sesuai sama Sunnah. Tapi pertanyaannya, kenapa dari kita masih sedikit yang meliti? Nah, itu kan kadang-kadang kita nih yang mulai kuliah di awal-awal ya mungkin bukan hanya bicara Islam secara retorika, tapi juga perlu mikir nih apa yang bisa kita teliti, kan itu banyak hal gitu. Ya gitulah ya, Pak Idam. Oke, mungkin sekian dari kami ya. Tutup aja nih. Kita tutup aja dulu. Iya, udah mau adzan. Jam berapa nih? Ada dasar. Sama kan ada. Ya obrolannya mungkin agak kesana kemari, tapi intinya sih kita cerita tentang sesuatu yang dekat dengan kita ya. Iwan Mandala semuanya tentang penelitian, terutama mahasiswa akhir. Ini kemarin ada mahasiswa semester 4 ke ruangan jurnal. 4 atau 14? 4 beneran. Terus dia nanya, Pak saya mau konsultasi soal jurnal. Saya bilang, semangat sekali ini mahasiswanya, pada baru ini. Semester 4? Ya, maksudnya adalah mungkin ada semester awal juga yang tertarik sama hal kayak gitu ya, siapa tahu kan. Kita harus ke orang gitu kayaknya harus disupport gitu ya. Harus disupport ya kan ya. Kadang-kadang kan ada yang terlalu rajin, kita juga kenapa terlalu rajin? Selalu disalahin mahasiswa kan. Jangan, kita dukung. Kita dukung. Kita dukung. Oke, terima kasih banyak Pak Idam. Dulu kita bukber nanti sore atau enggak? Oke, siap. Di mana? Di atas. Bukber gratis. Oke, terima kasih semuanya. Iwan Mandala ya. Iwan Mandala, berjumpa kembali mungkin nanti dengan sesi-sesi berikutnya, episode-episode berikutnya Sarmada. Kita tutup dengan salam Pak Idam, bareng. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke.